Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan untuk proyekan kita, yaitu membuat website portofolio. Di video sebelumnya kita telah membuat untuk bagian yang bio-nya ini ya, yang bagian tentang sebelah ini. Telah menemukan foto dan juga beberapa icon di bawah sini. Dan untuk di video kali ini, selanjutnya kita akan membuat untuk bagian bawahnya lagi, yang hasilnya itu kurang lebih akan jadi seperti ini ya. Ini bagian atas ini bagian yang bio-nya. Nah, di bawahnya sih kita akan buat untuk yang bagian klik quotes untuk bagian materi yang ceritanya untuk materi-materi yang gratisnya. Untuk yang bagian atas ini materi yang berbayar, di sini untuk materi yang gratisnya. Dan juga kita akan tambahkan dengan footer di bawah. Untuk codingannya bagian sini itu kurang lebih akan sama seperti ini ya. Bagian premium course hanya ini saja untuk bagian scripting ini kita ubah untuk warnanya, kita akan tukar warnanya dan juga kita akan tambahkan dengan gambar di sini. Untuk icon ini kita akan hilangkan dan kita akan ubah jadi gambar di sini. Jadi kita bisa langsung mulai aja untuk pembuatan selanjutnya. Pertama kita akan mulai terlebih dahulu untuk angka ini ya. Kita akan mulai dari HTML terlebih dahulu. Ini kita akan buat untuk komentar dulu agar lebih rapi. Isikan saja sini decor. Nah, di bagian sini itu adalah section untuk decors. Kita akan buat untuk sectionnya. Jadi lebih saya saja di sini decors ya. Ini. Lalu kita akan buat kelas untuk wrappernya seperti biasa ya. Nah, di dalam wrapper ini kita akan isikan tulisan free course tadi. Kita akan buat tulisan free course itu ukurannya jadi kita akan bikin jadi 4. Dan juga sama seperti yang di bagian premium course itu kita akan buat di dalam untuk span ya. Span karena kita akan membuat bagian tulisan course-nya itu ya, bagian untuk course yang bagian sini ini warna merah, dia berbentuk warna. Nah, kita akan membuat span di sini ya. Itu bagian tulisan course-nya. Selanjutnya kita akan tambahkan juga untuk bagian prepare-nya. Isikan saja di sini sama kalian contoh. Lalu kita akan buat untuk grid-nya ya. Ini kita akan buat lebih dahulu untuk kelasnya. Lalu kita akan buat lagi dalamnya itu kelas untuk item. Selanjutnya kita akan membuat lagi kelas item dan juga item detailnya ya.
Lalu di sini kita akan tambahkan untuk bagian image-nya. Nah, untuk bagian image-nya, seperti biasa kita akan tambahkan di akhir saja. Itu kita akan membuat untuk div-nya lagi. Di dalam div-nya kita akan tambahkan untuk tulisan di bagian grid-nya itu. Masukkan semua ini. Buat lagi kelas untuk bagian gambarnya ini. Gambar icon jam. Nah, untuk icon jam juga kita akan tambahkan di akhir saja. Kalau kita akan buat untuk href-nya untuk bagian button ya. Kelas button. Nah, untuk icon sini kita akan tambahkan nantinya. Nah, untuk bagian sini kita bisa copy aja ya. Untuk di palingan bawahnya itu sama. Sini kita bisa copy aja di sini ya. Dari bagian item ini, untuk bagian ini kita bisa hitung dulu. Naik ke bawah. Ini. Karena codingannya sama, jadi kita bisa copy aja yang di bagian atasnya tadi. Karena kita akan membuat untuk 3 grid ya. Kalau untuk bagian bawahnya itu kita bisa ganti aja untuk bagian gambar nantinya dan juga untuk bagian icon. Nah, untuk data selanjutnya kita akan buat untuk bagian footernya. Untuk bagian footernya kita bikin di bawah section ini footer. Lalu kita akan buat kelas untuk footernya. Kita akan buat kelas untuk wrapper. Nah, ini. Lalu di sini kita akan buat untuk semacam copyright gitu ya. Paste saja di sini. Nah, seperti ini.
Nah, setelah sudah kita setting untuk bagian struktur HTML-nya, sekarang kita tanya untuk styling, pindah ke bagian CSS. Nah, jangan lupa kita buat untuk bagian komennya seperti ini ya, agar kita tahu bagian-bagian yang setiap kelas-kelasnya itu kita tahu bedanya. Pertama kita akan tambahkan untuk bagian decorsnya, yaitu untuk bagian backgroundnya. Kita akan buat background colornya itu warnanya jadi warna abu-abu. Ini juga masuk sama, yaitu core dan color menjadikan warna abu, dan juga untuk fontnya kita akan buat jadi warna putih aja. Oke, oke. Nah, setelah itu kita akan setelah untuk bagian wrappernya, cross wrappernya. Akan buat untuk bagian paddingnya itu warna itu 50 px 50 px 50 px 60 px ini. Lalu kita akan setelah untuk bagian cover plus wrapper yang bagian 4 nih, bagian tulisannya. Buat tulisannya itu selain itu di center, kemudian ke tengah. Juga untuk font size-nya kita akan buat jadi 2,8 rem aja, kita samakan. Untuk marginnya kita akan buat jadi 0 px ya, akan hilangkan saja marginnya, begitupun juga paddingnya. Lalu untuk style fontnya itu akan buat jadi fontnya itu kanit yang sama seperti sebelumnya, kita samakan saja. Selanjutnya kita akan styling untuk bagian yang spannya, masih tulisan yang H4 juga masih sama. Tapi untuk bagian yang tulisan course-nya itu akan buat tulisannya itu jadi warna merah ya, seperti sesuai dengan tema ini. Terus selanjutnya kita akan buat styling yang bagian paragrafnya, akan buat teksnya itu menjadi ke tengah. Lalu margin paddingnya juga kita akan buat jadi 0px masing-masing. Lalu untuk margin bottomnya ke jarak bagian bawahnya itu kita akan buat di 50 px ya. Selanjutnya kita akan styling untuk bagian grid-nya.
Membuat bagian berikutnya itu backgroundnya warna yang lebih gelap ya, membuat warnanya aja kehitam-hitaman, margin paddingnya. Kalau untuk bagian paddingnya juga sama, kita akan atur jadi 0px, dan margin bottomnya, nah untuk pendapat margin bottom. Dan selanjutnya terus styling untuk bagian yang item detailnya. Atau untuk bagian paddingnya 0px, pun juga untuk yang marginnya. Untuk ukuran fontnya kita akan buat jadi 1,4 frame, tidak bikin terlalu besar ya, sama saja seperti yang di Premium Course. Lalu untuk widthnya kita akan buat jadi 100% aja. Itu kita akan style untuk bagian yang image-nya. Gambarnya kita akan buatkan jadi full dengan ukuran widthnya, untuk kita mau jadi 100%. Lalu untuk jarak antara bagian kirinya itu kita akan buat di 5px untuk border radiusnya. Dan juga untuk bagian kanannya juga. Dan kita akan style ke bagian padding di bagian div-nya. Dan kita akan atur untuk bagian paddingnya itu px, 2px, 10px, 20px. Ini. Nah, sesudah kita atur untuk bagian yang grid-nya, sekarang kita akan style ke bagian yang footer-nya. Akan membuat dengan footer-nya
kalau untuk bagian padding aja membuat jadi duplicate 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 ini kita akan coba berbagi di edge nya ya akan seperti ini ya dan seperti ini sekarang kita akan coba atur untuk bagian penambahan gambarnya. Nah ya sebelumnya kita akan tambahkan sebenarnya untuk backgroundnya ya backgroundnya itu dan juga teks lainnya agar jadi ke tengah buat komentar dulu di sini kaligrafi background color bagian background colornya kalau buat warnanya itu kita sama seperti ini untuk color tulisannya kita akan buat untuk membuat jadi warna putih aja dan teks lainnya kita buat jadi di tengah seperti ini kita lihat lagi ya sudah berubah jadi di tengahnya. Nah, kita akan tambahkan untuk bagian yang di gambar-gambar gitu itu supaya jadi seperti ini. Dan itu kita akan tambahkan untuk bagian ininya di dalam TML-nya kita akan tambahkan untuk gambarnya. Kita akan pakai gambar yang sudah saya siapkan dan bisa tambahkan gambarnya sesuai dengan keinginan kalian. Ya, tadi Pak, misalnya ada sedikit trouble ya di bagian HTML ini dan selesai coba betulkan. Sekarang kita akan lanjutkan untuk menambahkan beberapa icon. Nah, seperti contoh ini, ya kita akan tambahkan icon untuk tanda panah kanan ini. Kita coba cari di bagian di website yang sama yaitu di Notion. Kita lihat untuk icon tanda panah kanan. Nah, tanda aja ini kalau kita copy untuk kodenya lalu kita tempelkan di bagian yang button ini ya. Kita tekan juga yang bagian bawahnya ini. Kalau sudah kita bisa lihat lagi ke edge nya. Nah dia akan jadi seperti ini. Kita ada penambahan untuk tanda panah kanannya dan juga untuk materinya juga sudah sama seperti yang contoh ya, tentu seperti ini. Di bagian ini juga akan seperti ini. Ada footernya dan juga ada materi-materi untuk free course-nya. Lalu selanjutnya tahap selanjutnya kita akan
membuat agar websitenya ini bisa responsif nih. Maksudnya tuh jadi di saat ukuran dari website ini dikecilin atau mungkin kita pakai menggunakan device lain seperti HP atau tab, ukurannya itu dia akan menyesuaikan dengan device-nya itu. Nah, itu kita akan coba buat di video selanjutnya. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.